56 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama baca ayat firman Tuhan ini. Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita menghargai firman Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita menghargai firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang berfirman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Tema firman Tuhan, katakan kiri kanan, minimal 5 orang, jangan takut. Katakan jangan takut. Sudah 5 orang, katakan jangan takut. Sudah, jangan takut. Ya, sudah jangan takut, itu temanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasa takut melanda semua manusia. Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia yang tidak pernah merasa takut. Ada orang yang terlalu takut, makanya sampai dia depresi. Ada seorang anak Tuhan ini dia di PHK. Waktu dia di PHK dari pekerjaannya, dia bingung, dia takut. Bagaimana caranya nanti anak saya dan istri saya makan? Terus dia mulai mencari pekerjaan. Waktu itu ada tawaran untuk bekerja, dia menjadi monyet dan bekerjanya di hari Minggu. Padahal dia seorang anak Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan. Tetapi karena dia takut nanti istri saya dan anak saya tidak makan, ya sudah, tidak apa-apa. Saya mau melakukan seperti ya di taman Saparia, yaitu kebun binatang. Karena monyetnya mati, jadi dia mau menggantikan monyet yang sudah mati. Ya, akhirnya dia mau menjadi monyet, pakai baju lengkap semua seperti monyet. Dan waktu dia melompat ke kiri ke kanan, ya di pohon-pohon begitu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba dia saking semangatnya, tapi dalam hatinya, Tuhan, ini hari Minggu saya tidak beribadah, tetapi apa boleh buat Tuhan. Tiba-tiba waktu dia melompat, pengunjung berkata, "Hore, monyetnya pinter. Kemarin monyetnya on, sekarang kok monyetnya pinter banget." Katanya, oh tambah semangat dia. Tiba-tiba saking semangatnya dia melompat ke kebun. Sampingnya itu ada singa. Terus dalam hatinya, waduh, saya sudah inilah nama saya akan mati. Dia mau jerit, nanti ketahuan manusia, tapi nggak jerit. Waduh, singanya sudah mulai mendekat kepada dia. Dia mulai tolong, lontong, sudah saking takutnya begitu kira-kira. Jadi mau minta tolong aja udah nggak bisa. Dia minta tolong, lontong. Akhirnya si harimau ini mendekat Yosef, bukan harimau, singa. Singa ini berkata, "Menang toh." Kaget dia. Menang, ojo takut. Ternyata itu juga manusia. Oh, puji Tuhan, saya terselamatkan. Jangan takut, itu semua mengalami, manusia semua mengalami. Hari-hari ini banyak orang takut dengan apa? Dengan udara. 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi di udara kita? Apakah masih udara kita bersih? Takut dengan air. Ketakutan melanda manusia. Bagaimana nanti air 10 tahun ke depan? Kalau kita di desa enak, kalau di kota bagaimana? Takutnya air terkontaminasi dengan kalau banjir dan sumurnya nggak bisa dipakai dan sebagainya. Terus takut makanan yang banyak pengawet. Takut dengan kejahatan dosa.
Pribadi-pribadi manusia mengalami ketakutan. Takut menghadapi pendapatnya tidak diterima. Takut apa lagi? Coba. Takut bepergian. Takut ketika muncul benjolan di dalam tubuh. Wow, jangan-jangan saya kena penyakit kanker. Takut apa lagi, Bapak Ibu? Takut mati. Takut apa lagi? Takut masa depan tidak ada. Takut dikecewakan. Takut tidak dapat jodoh. Takut tertangkap. Takut mengalami perubahan. Takut ketika harus mengambil keputusan. Takut akhirnya membuat kita menjadi hidup. Takut melarat. Takut gagal. Ya, takut tidak tahan menghadapi pencobaan dan masalah. Takut obat-obatan hari-hari ini yang terkontaminasi dengan tidak sesuai dengan tubuh kita, banyak sekali yang ditakutkan oleh kita. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk tidak merasa atau takut? Mari kita belajar dari pribadi-pribadi tokoh di dalam Alkitab. Apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan di dalam Alkitab saat mereka menghadapi ketakutan. Mari kita belajar dari 1 Samuel pasal 20 ayat 31. Apa kata firman Tuhan? 1 Samuel pasal 20 ayat 1 Samuel pasal 20 ayat 31. 2, 3. Sebab sesungguhnya selama anak Yisai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Sebab ia harus mati. Ini kejadian, sejarah atau cerita bagaimana Saul membenci dengan Daud. Tadi WL kita tidak nyanyikan lagu baru. Ada lagu barunya kemarin, ada 3. Ada Ojo Jengkel atau apa ya. Makanya sama singelnya aja diganti karena lagu barunya. Ada rewel lagunya yang kemarin, tapi kok nggak dinyanyikan, kenapa? Keyboardnya nggak ada. Oh, keyboardnya. Jadi dikatakan di sana yaitu pengalaman dari Daud. Apa yang dialami Daud? Daud dimusuhi oleh mertuanya. Mertuanya bernama Raja Saul. Saul ini benci setengah mati kepada Daud, bahkan berkata Daud harus mati. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Daud saat dia sangat terjepit? Coba kita melihat dalam 1 Samuel 27 ayat 7. Apa kata firman Tuhan di sana? 1 Samuel 27 ayat 7. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Waktu Saul membenci Daud, Daud melarikan diri ke daerah Filistin. Ada selama 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 4 bulan. Dia melarikan diri dari mertuanya karena mertuanya ingin membunuh Daud. Tetapi Daud, saudara yang dikasih Tuhan, dia mengelak dari apa? Dari kemarahan Raja Saul. Artinya Daud boleh memiliki hati yang tenang. Saat ketakutan melanda kehidupan kita, biarlah kita boleh memiliki ketenangan hati. Daud, dia melarikan diri dan dia pergi ke daerah Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Artinya biar reda dulu marahnya si Saul. Dan ayat firman Tuhan berkata lagi kepada kita. Coba lihat 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Apa dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Kita baca bersama-sama biar kita diberkati oleh Tuhan. 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu Negev dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar
Terus perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Terus ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Terus lalu menangislah Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Terus juga kedua istri Daud tawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ya, terus dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, ya ini tetapinya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud, bagaimana cara Daud mengatasi ketakutan? Daud dikatakan oleh firman Tuhan di saat dia sangat terjepit, anak istrinya ditawan, menangis sudah tidak lagi keluar air mata, sangat sedih hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi kunci Daud, yaitu tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bangkit, semangat, walaupun istri saya, walaupun anak-anak, bahkan masyarakat mau melempari dia bangkit, semangatnya bangkit. Dia percaya bahwa Allahku sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saya. Amin. Bagaimana cara kita menghadapi ketakutan? Belajar dari Raja Daud. Dia bangkit, kehidupannya bangkit, semangatnya bangkit, dan dia berkata, aku percaya kepada Tuhan yang hebat, aku percaya kepada Tuhan yang dahsyat, bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan yang hidup, Tuhan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Seperti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ketakutan melanda hidup kita, belajarlah dari Raja Daud. Daud saat dia terjepit dengan ketakutan, dengan sangat dia takut, dia datang menjerit hanya kepada Tuhan dengan semangat. Jangan, aduh, saya divonis penyakit ini. Terus dia lemah dan lemah dan lemah. Dia tidak lagi punya pengharapan kepada Tuhan. Ya, ini yang salah, tetapi biar belajar dari Daud. Saya tahu bahwa Allahku hebat, Allahku dahsyat. Dia dapat melakukan perkara yang luar biasa. Amin. 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 Suatu hari ada suatu bangsa, daerah, satu desa itu ditawan oleh raja. Ya, raja kampung itu ditawan istri anaknya, istri-istrinya ditawan semua. Terus ada ibu-ibu yang bijak. Pak, tolonglah kami, Pak. Kalau bapak kami kalau suami kami ditawan, bagaimana kami dan anak-anak kami? Terus si raja berkata, saya tidak mau tahu. Pokoknya suami-suami Anda ditawan. Ada seorang wanita yang bijak yang menghadap kepada raja. Raja, bolehkah aku meminta satu permintaan kepada raja? Si raja mulai berkata, apa permintaanmu? Maka si ibu berkata, mohon raja, saya membawa sesuatu dari kerajaan raja, tetapi saya akan membawa satu dari kerajaan raja itu. Raja nggak berpikir panjang, ya silahkan saja mau bawa piring gelas, terserah katanya. Terus ibu ini mengajak ibu-ibu yang lain, ayo kita ke kerajaan, kita boleh membawa sesuatu dari raja. Maka ibu-ibunya berkata kepada ibu yang lain, kita gendong suami kita selamatkan suami kita. Maka mereka datang kepada kerajaan itu dan dia berkata, ya raja, saya datang ke sini dan membawa sesuatu. Dia bawa suaminya dan semua ibu-ibu di kampung itu hari itu gendong suaminya.
tak gendong kemana-mana. Dia gendong menyelamatkan suaminya. Amin. Pada senyum, semua pada ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut. Raja Daud saat dia menghadapi ketakutan, dia berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sakit, sebenarnya sakit itu, kesembuhan itu dari diri kita. Saat Anda sakit berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, aku akan sembuh bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau ada punya masalah beban hidup, katakan aku kuat, karena kekuatan daripada Tuhan. Jangan loyo terus udah ke gereja, doaku gak dijawab sama Tuhan. Wes kayak ngono uripku, wes pirang tahun ikut Tuhan Yesus, kayak ngono terus hidupku. Ya wes kayak ngono ae lah. Jangan pasrah. Katakan kiri kanan, jangan pasrah lu. Jangan pasrah. Bangkit seperti Raja Daud, menguatkan kepercayaannya bahwa dia punya Tuhan yang hebat, dia punya Tuhan yang dahsyat, dia punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Yang kedua, contoh yang kedua di dalam Alkitab, kita mau melihat bagaimana cara mereka mengatasi ketakutan. Yang kedua, pengalaman Yakub. Kejadian pasal 31 ayat 3. Ini semua Bapak Ibu sudah tahu ya, sejarah daripada Yakub. Yakub ini anak daripada siapa? Yakub anak daripada Esau. Terus punya saudara namanya Esau. Ya, terus dia katakan, kita belajar 2:3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ini peristiwa daripada Yakub. Yakub ini kembar, yang kembarannya bernama Esau. Esau ini lahir badannya berbulu-bulu. Coba Anda lihat badanmu hitam dan berbulu, berarti Anda keturunan Esau. Kalau engkau putih mulus, berarti engkau keturunan Yakub. Ya, Esau suka berburu, sementara Yakub suka di rumah. Datang langsung calon istri si Edi. Kami enggak mas, jangan lu keturunan Esau, gua keturunan Yakub. Ya, begitu kira-kira begitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu dia berburu lapar, si Esau lagi masak kacang merah, dan si Yakub, Esau lapar. Terus dia bilang, "Dek, minta dulu makanan yang kamu masak." Si Yakub ini orangnya pintar sebenarnya. Yakub berkata, jual dulu, lu punya hak kesulungan, baru gua kasih. Ya nggak apa-apa lah. Dia meremehkan hak kesulungan, sehingga dia makan kacang merah dan roti, dan hak kesulungan menjadi Yakub. Suatu hari Ishak berkata begini, ini adat orang Batak ini. Orang Batak kalau orang tuanya sudah tua, dia suka kasih makanan kepada orang tuanya biar diberkati anak-anak. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan, setelah Ishak sudah tidak dapat melihat lagi jelas, dia perintahkan kepada Esau, Esau, pergilah kamu berburu, dan saat engkau berburu, olahlah itu makanan buruanmu biar saya makan dan aku akan memberkati engkau. Tetapi perkataan itu didengar oleh istrinya Ribka. Dan oleh sebab itu Ribka berkata kepada Yakub, Yakub, bapakmu mau memberkati Esau. Jadi kau cepat-cepat mengolah makanan. Bagaimana caranya? Saya mulus, sementara Esau badannya berbulu. Sudahlah, nanti urusan dengan saya, kata mamanya. Jadi dalam rumah tangga tidak boleh pilih kasih. Ya, tidak boleh pilih kasih anak. Si Ishak ini kasihnya kepada Esau. Si Ribka dia sayang sama Yakub. Nah, jadi nanti kita melihat salah orang tua kalau pilih kasih. Semua anak itu harus dikasihi. Setelah itu, dan Ribka dan Yakub memasak masakan. Setelah masak makanan dipersembahkanlah, diberikanlah kepada si Ishak. Terus Ishak berkata, suaramu seperti suara Yakub, tetapi
badanmu, karena bulu domba itu tadi ditempelkan di sininya semua, sama Ribka ditempelkan semua. Waktu diraba matanya Ishak waktu itu sudah kabur, nggak bisa lagi melihat. Diraba kok badannya seperti Esau, tapi suaranya suara daripada siapa? Yakub. Tapi nggak apa-apa lah, dia makan. Waktu dia makan dan diberkatilah si Yakub. Diberkatilah ladang, diberkatilah usahamu dan sebagainya, semua berkat kepada Yakub. Setelah Yakub selesai memberi makan Ishak, datanglah Esau dari berburu, diolahnya makanan, setelah diolahnya diberikan kepada ayahnya Ishak. Dan Ishak berkata, wow, berkat itu saya sudah berikan, saya pikir kamu Esau. Tidak, ayah saya adalah Esau yang sesungguhnya. Maka Esau menjadi sangat marah, dan Esau berkata, sebentar lagi bapak ini akan mati, saat itulah aku akan bunuh kamu. Dan itu perkataan didengar oleh Ribka. Dan Ribka berkata, "Hoi Ribka, Yakub, pergilah ke rumah tulangmu." Orang Batak tulangnya marga Silaban. Pergilah kau ke tulangmu, ke pamanmu yang namanya Pak Laban. Jadi Silaban itu orang Batak, ya, di Alkitab sudah ada tulangnya, sudah. Pergi ke rumah pamanmu. Waktu dia pergi ke rumah pamannya, yaitu namanya Laban. Laban itu mempunyai anak gadis dua, Lea dan Rahel. Waktu dia lama-lama, bahasa Jawa bilang apa? Kalau suka ketemu menjadi jalanan Sukokulino. Oh, jalanan Sukokulino, lama-lama menjadi jatuh cinta. Ternyata si Yakub jatuh cinta. Waktu dia jatuh cinta kepada si Rahel, si Laban berkata, ada perintah 7 tahun kamu bekerja, baru aku kasih anakku Rahel. Ya, bekerja. Setelah 7 tahun, bukannya si Rahel dikasih, tetapi Lea. Terus dia berkata, kenapa tulang berbohong? Kenapa paman berbohong dengan saya? Bukan si Rahel, kan Rahel yang sayang. Tidak boleh di orang sana menikah dulu adiknya, baru harus kakaknya dulu. Akhirnya si Laban berkata, sudah, kamu kerja 7 tahun lagi. Setelah kau kerja 7 tahun lagi, aku berikan kepada anakku lagi si Rahel buat kamu. Dia bekerja. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub ini bekerja di tempat tulangnya pamannya si Laban itu 20 tahun. Setelah 20 tahun, datanglah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Amin. Saat Yakub mendengar firman Tuhan, kira-kira Yakub takut tidak? Takut berjumpa dengan siapa? Esau. Takut dengan berjumpa dengan Esau. Makanya saking takutnya Yakub, dia mendahului banyak cara. Wow, sebelum aku berjumpa dengan abangku Esau, maka aku akan berikan kepada dia. Yang pertama, dengan membagi rombongan dalam 2 pasukan. Itu Kejadian 32 ayat 7. Dengan mengirim persembahan kepada Esau berupa kambing domba, unta, lembu, keledai. Kejadian 32 ayat 13 sampai 15. Sujud di hadapan Esau sampai ke tanah sebanyak 7 kali. Kejadian 33 ayat 3. Dan saudara yang dikasih, saking takutnya siapa namanya? Si Yakub, apa dilakukan? Kejadian 33 ayat 4. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan di sana. Kejadian 33 ayat 4. Dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Sebelum ayat itu ada firman Tuhan berkata, ya, ayat 3, coba lihat ayat 3. Sujud 7 kali. Dan ayat 32, Kejadian 32 ayat 13, apa kata firman Tuhan itu tentang persembahan yang diberikan kepada dia. Sujud
7 kali. Tadi dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, Yakub dia bergumul semalaman, jadi kasih nunggu istrinya, kasih domba-dombanya, segala-galanya. Dia bersekutu dengan Tuhan sehingga dia tidak takut lagi menghadapi yaitu namanya abangnya si Esau. Jadi kalau Daud tadi berkata saat